Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman selalu berada dalam kondisi yang baik dan sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan 3 soal matematika khususnya dimensi 3 dengan menggunakan aplikasi Cabri 3D. Nah, untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, untuk pertama-tama teman-teman bisa masuk dahulu ke aplikasi Cabri 3D-nya. Jika belum, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu ya. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa klik file, lalu new from template, lalu pick yang pilih no natural no picture. Nah, yang ini, lalu klik OK. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menambahkan soal gitu ya, kita bisa ke dokumen, lalu ke pilih add text area. Nah, add text area, lalu kita copy terlebih dahulu soal yang pertama. Nah, lalu setelah di copy, kita paste. Maaf, ini ada salah klik, lalu kita hapus. Kita rapihkan terlebih dahulu soalnya ya. Nah, setelah ini kita tempatkan soal ini di atas saja agar memudahkan gitu apabila kita melihat soalnya. Nah, di sini saja ya. Nah, sekarang kita baca soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya itu 6 cm. Nah, tentukan jarak dari titik E ke bidang AFH. Nah, untuk yang pertama, karena di sini yang dipintanya itu kubus, maka kita harus membuat kubusnya dulu. Caranya kita ke tetrahedron, lalu ke cub, lalu klik untuk membuat sebuah kubus. Kita tarik, sesuaikan berapa kubusnya. Nah, seperti itu misalnya. Lalu kita klik manipulation untuk menyesuaikan penempatan kubusnya. Nah, sudah seperti ini. Nah, karena garis yang berlawanan itu tidak terlihat, maka kita bisa klik kanan pada kubus, lalu kita ke surface style, lalu kita pilih empty. Nah, sekarang ini merupakan kerangka dari kubusnya. Nah, setelah ini kita bisa namai titik-titik di dalam kubusnya dengan terlebih dahulu mengklik point, lalu kita arahkan. Nah, make sure bahwa di sini itu keterangannya itu sudah this vertex. Itu artinya bahwa ini tuh sudah tepat gitu di dalam titiknya. Klik, lalu kita namai ini tuh A, lalu ini tuh B. Nah, untuk penamaan kubusnya ini bisa dilakukan searah dengan jarum jam gitu. Jangan berlawanan arah. E, F, G, H. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang karena di soal itu dimintanya itu panjang rusuknya itu 6 cm, maka kita harus menyesuaikannya. Tapi terlebih dahulu kita cek dulu ini berapa gitu rusuknya dengan klik cm, lalu ke length, lalu kita klik. Nah, ini tuh 7,5 berarti kelebihan. Nah, caranya teman-teman bisa klik lagi saja salah satu rusuknya lalu tarik. Sebentar, klik ini lalu tarik ke 6 cm di keterangannya. Nah, ini merupakan kubus dengan rusuk 6 cm. Nah, untuk keterangan-keterangan yang tidak diperlukan, teman-teman bisa delete saja gitu.
untuk agar tidak pusing gitu. Nah, ini merupakan kerangka kubus dengan rusuk 6 cm. Nah, setelah ini apa? Maka setelah ini kita buat bidang AFH, karena di sana soalnya itu tentukan jarak dari titik E ke bidang AFH. Nah, cara untuk membuat bidang AFH, kita bisa ke plan, lalu kita pilih yang triangle. Nah, lalu kita arahkan saja triangle divided by vertex A, lalu tarik ke vertex F, lalu tarik ke H. Nah, setelah ini kita buat perpendicular, karena yang dipilihnya itu garis gitu ya. Kita buat garis dengan menggunakan perpendicular. Perpendicular ini sama dengan garis sinar gitu. Nah, kita tempatkan perpendicular through vertex E ke to this equilateral triangle. Nah, ini merupakan garis sinar. Nah, setelah ini kita ke intersection dari garis sinar ini dengan triangle. Nah, ini tuh titik O kita namai. Nah, titik O. Nah, sekarang kita buat segmen di titik E ini, kita satukan dengan G. Lalu dari titik F ini kita satukan dengan H gitu ya. Nah, setelah ini kita ke intersection lagi. Kita intersection dua garis ini. Nah, ini merupakan titik N. Intersection. Sebentar. Nah, ini merupakan titik N. Nah, sekarang untuk mencari jarak dari titik E ke bidang AFH, kita lihat dulu gitu jarak dari EN. Nah, kita ketahui bahwa EN ini merupakan setengah dari EG. Nah, pertama kita cari dulu EG-nya. Nah, EG-nya tuh 8,5. Sekarang kita cari N-nya tuh berapa gitu ya, N-nya tuh. N. Nah, EN-nya tuh di sini keterangannya 4,3 N-nya. Nah, sekarang kita buat garis putus-putus dari A ke N. Caranya kita ke segmen, lalu kita buat ini divide segment by A ke N. Nah, untuk membuat garis putus-putus, kita bisa klik kanan segmen yang telah dibuat, lalu ke curve style, lalu kita pilih this. Nah, garisnya sudah putus-putus bukan? Nah, sekarang kita ukur A ke N ini berapa. Caranya bisa dengan tadi distance di cm, lalu kita ukur di sini itu berapa. Nah, setelah mengukur A ke N, kita bisa mengukur sebagai langkah terakhirnya itu E ke O. E ke O ini merupakan jarak dari titik E ke bidang AFH. Kita langsung saja. Kita ke centimeter, distance. Kita pastikan vertex E ke O. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa jarak dari E ke O ini adalah 3,5 cm menurut Cadry 3D ini. Dan ketika sudah dihitung manual oleh saya, ternyata benar gitu hasilnya tuh akurat, bahwa dengan perhitungan manual pun EO-nya itu 3,5 cm dengan mencari dulu EG, lalu mencari EN, AN, lalu mencari nilai EO, dan hasilnya itu EO itu sama 3,5 cm. Itu untuk soal yang pertama.
Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, kita ke file dulu, kita new from center lagi, lalu kita klik natural no vector lagi. Nah, di sini tampilan awalnya itu sudah kembali lagi ke semula. Nah, kita ulang lagi ke dokumen text area untuk menuliskan soal yang kedua. Nah, kita copy, lalu kita paste di sini. Kita rapihkan dulu gitu ya, agar tampilannya tuh rapih. Nah, untuk penulisan soal di sini itu memudahkan gitu kita untuk melihat soalnya, tidak kembali lagi ke Word yang seperti itu. Nah, kita simpan lagi di atas. Nah, jika ininya terasa terlalu atas, kita bisa menarik ke bawah. Nah, kita bacakan soalnya. Kubus PQRST-UVW dengan panjang rusuk 8 cm dan H adalah titik tengah QS. Tentukan jarak garis HF atau HV dengan bidang PUW. Nah, di sini juga yang dimintanya itu kubus. Maka kita bisa buat lagi ke tab, lalu kita klik, kita tarik. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu untuk meneruskan pekerjaan jangan lupa klik manipulation. Nah, ini tuh untuk menyesuaikan itu kubusnya di sebelah mana. Nah, misalnya di sini. Nah, sekarang kita ke surface style lagi, empty untuk melihat kerangka kubusnya. Lalu kita ulangi pekerjaan yang sama, kita namai setiap titiknya. Nah, sekarang titiknya itu berbeda. Titiknya itu kubus PQRS. PQR, jangan lupa this vertex itu ya keterangannya. S. Oh, sebentar. PQR S. Lalu di atasnya juga ini T, dan pastikan searah jarum jam. U, V, W. Nah, sudah seperti ini, kita ukur gitu. Nah, yang dimintanya itu rusuknya itu 8 cm. Nah, kita ke centimeter terlebih dahulu, ke length, boleh ke length, lalu kita lihat gitu. Nah, ini tuh 7,7 cm. Nah, sedangkan di rusuk itu yang dimintanya itu 8 cm. Maka kita harus menyesuaikan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita sesuaikan gitu ya. Nah, dengan cara menarik salah satu rusuk ke 8. Nah, sudah pas ini 8 cm. Selanjutnya untuk itu kita buat titik H sebagai titik tengah alas kubus. Nah, tetapi kita satukan dulu dengan menggunakan segmen. Dari ini ke, mohon maaf, ini di segmennya itu segmen ya, jangan yang lain. Dari titik P ini ke R, dan dari titik Q ini ke S. Nah, kita ke intersection saja untuk menentukan letak titik H. Nah, ini merupakan titik H. Nah, setelah ini kita buat garis HV dengan segmen. Kita buat garis HV dari titik segmen H ke
ke garis Hafi. Nah, ini merupakan garis Hafi. Sekarang kita buat bidang PUW. Caranya dengan ke plan, lalu kita klik triangle. Kita klik divided by P, lalu kita klik U, lalu kita klik W. Nah, ini merupakan bidang PUW. Sekarang kita tarik garis TV dan buat titik Q. Nah, sekarang kita garis ini TV T ke V. Nah, setelah buat garis TV, kita intersection lagi untuk menempatkan titik Q. Nah, ini merupakan titik Q. Nah, setelah ini kita tarik garis dari Q ke H dengan menggunakan segmen. Tarik garis Q ke H. Nah, setelah ini apabila tidak terlalu terlihat, kita bisa kembalikan dulu ke manipulation. Lalu kita klik kanan dan tarik sedikit-sedikit. Nah, seperti ini misalnya untuk melihat garis Q ke H. Nah, selanjutnya kita buat garis sinar gitu dari H ke bidang PUW. Caranya kita ke perpendicular, lalu kita klik H ke bidang triangle ini. Nah, ini kita ke intersection dulu. Ini dengan ini. Nah, ini merupakan titik kita namai apa ya tadi tuh? Kita namai M. Titik M. Nah, ini merupakan titik M. Nah, jarak dari H ke M ini merupakan jarak garis HV dan bidang PUW. Berarti kita bisa mengetahui dengan cara ke centimeter, kita ke distance, lalu kita ke distance between point H and point M. Nah, di sini didapat bahwa jaraknya itu 4,6. Nah, jadi jarak dari garis HV dan bidang PUW ini 4,6 cm. Nah, apakah benar? Nah, setelah dihitung manual juga betul sekali ya bahwa jarak HM itu 4,6 cm jika dihitung dengan manual. Berarti Cabri 3D ini akurat gitu. Nah, itu untuk soal yang kedua. Sekarang kita ke soal yang terakhir yang merupakan soal tipe sukar. Kita buat lagi new from template, lalu kita ke natural no picture lagi. Nah, ini sudah tampilan awal lagi. Nah, sekarang agar teman-teman juga mengingat, bisa coba diikuti juga gitu ya cara-cara awalnya. Nah, pertama kita ke dokumen terlebih dahulu, kita add text area. Nah, setelah ini kita ke Word, kita copy soal terakhir ini. Lalu kita kembali ke Cabri. Nah, setelah ini kita rapihkan gitu ya. Sekarang kita tempatkan soalnya di atas. Kita tarik ini sedikit ke bawah. Nah, oke. Nah,
Kita bacakan soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3 cm. Titik W, X, Y, dan Z berturut-turut adalah titik tengah BC, FG, AB, dan CD. Jika R titik pada WX sehingga WR banding RX sama dengan 4:2, maka jarak dari titik R ke bidang yang melalui EYZH adalah. Nah, untuk yang pertama, kita buat kubusnya terlebih dahulu karena yang dipintanya itu kubus ya. Mohon maaf, ini di soal harusnya itu 6 cm ya, bukan 3 cm. Kita ubah lagi juga di sini yang mengatakan 3 cm. Nah, 6 cm. Nah, sekarang kita buat kubusnya ke tetrahedron, lalu kita pilih tab. Lalu kita klik, lalu kita tarik gitu. Misalnya cukup seperti ini. Lalu kita jangan lupa ke manipulation. Setelah itu kita tarik, kita tempatkan. Ya, misalnya seperti ini ya. Nah, lalu seperti awal untuk mengetahui gitu ya, kerangkanya kita ke surface style, lalu kita ke empty. Nah, ini merupakan kerangka kubusnya. Lalu kita namai titik-titik di dalam kubus dengan mengklik terlebih dahulu poin. Lalu kita tempatkan ini di vertex. Lalu kita klik A, vertex A. Lalu di sini kita klik B. Lalu di sini kita tulis C, titik C. Dan ini titik D. Lagi-lagi saya mengingatkan bahwa untuk penamaan titik dalam kubus ini dilakukan searah dengan jarum jam. Nah, mohon maaf, mungkin berlawanan dengan jarum jam gitu ya. Nah, terus sekarang kita cari, sudah namanya titik, kita ukur rusuk. Ukur rusuk ini kita ke sentimeter. Lalu, sebentar. Nah, setelah penamaan rusuknya itu searah dengan jarum jam, sekarang kita ukur gitu rusuknya itu berapa. Nah, caranya klik sentimeter, lalu kita klik line, kita klik ini. Nah, ini tuh rusuknya itu 6,7 cm. Nah, sekarang kita bisa menarik salah satu rusuknya, lalu kita tarik, misalnya yang ini ya, 6. Nah, apabila teman-teman terjadi kesalahan, jangan khawatir gitu ya untuk penamaan rusuk ini, karena ini tuh sangat mudah gitu ya dilakukannya. Nah, setelah ini kita klik juga salah satu titiknya, lalu kita tarik gitu. Ini tuh berarti 6 gitu ya, 6 cm. 6 cm sampai ini tuh ke 6 cm. Enam cm. Nah, ini sudah 6 cm. Nah, sekarang setelah kubusnya itu panjang rusuknya itu 6 cm, kita tempatkan titik W, X, Y, dan Z yang merupakan titik tengah dari rusuknya. Caranya kita ke midpoint aja.
agar lebih mudah gitu ke midpoint. Lalu kita klik titik W, X dan Y, X, Y, dan Z berturut-turut adalah titik tengah BC, FG, AB, dan CD. Berarti titik W ini titik tengah rusuk BC. Nah, midpoint on this edge, lalu klik dan kita namai titik W. Lakukan untuk titik X juga. X itu titik tengah FG. Nah, ini merupakan X. Lalu Y titik tengah AB. Nah, ini Y. Dan ini, nah itu Z ya, titik Z. Nah, setelah ini kita satukan segmen W dan X. Kita ke segmen, lalu segmen divided by W to endpoint X. Nah, ini merupakan segmen dari WX ya. Sekarang kita buat titik R di WX. Nah, cara untuk membuat titik R ini, karena ini merupakan perbandingan gitu 4:2, agak lumayan sulit. Nah, pertama kita klik dulu X di sini. Nah, ininya kita ubah ke coord and equation. Nah, lalu kita klik ini, lalu kita ke window, lalu ke koordinat gitu ya. Nah, setelah ini kita klik. Nah, untuk itu kita bisa memasukkan koordinat ini dengan titik-titik yang ada di titik X gitu. Min 0,6, lalu ini 2,4, lalu ini karena perbandingan 4:2 berarti kita tulisnya di sini 4,0. Oke, nah di sini merupakan titik R gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan titik R. Nah, oke, setelah ada titik R, sekarang kita buat bidang EYZH dengan menggunakan poligon. Nah, kita ke poligon, kita ke plan, lalu kita ke poligon. Kita klik E, kita tarik ke Y, kita tarik ke Z, lalu kita tarik ke H. Nah, ini merupakan bidang EYZH. Nah, sekarang kita membuat garis sinar dari R ke bidang tersebut. Caranya dengan menggunakan perpendicular. Kita tempatkan titiknya di R ke ke poligon ini gitu ya. Atau ini kita ulang kembali. Maaf, salah. Kita buat ulang kembali dengan menggunakan poligon ya, karena ke undo. Nah, sekarang kita tarik lagi Y agar teman-teman juga semakin paham gitu ya. Z, lalu kita tarik ke H. Nah, sekarang kita buat garis sinar dari ini ke poin E ke nah setelah ini hasil dari garis sinar dan bidang tersebut ini kita namai dengan V ya teman-teman. Kita ke intersection saja. Ini merupakan titik V. Nah, sekarang kita
buat titik L di segmen EH. Nah, kita ke midpoint lagi. Kita arahkan. Nah, ini merupakan titik L. Di bawahnya juga sama, di antara Y dan Z. Kita buat midpoint. Ini adalah titik K. Nah, sudah ini kita tarik garis dari LR, RV, dan VR dengan mengklik dulu segmen, lalu kita tarik dulu poin L ke R. Lalu kita juga tarik dari L ke V. Lalu kita juga tarik dari V ke R. Nah, sekarang kita cari jarak dari titiknya masing-masing itu berapa gitu. Bisa dengan length saja. Nah, ini tuh L ke V itu 4,5, lalu L ke R itu 6,4, dan yang terakhir V ke R ini jarak dari titik R ke bidang yang melalui EYZH. Nah, V ke R, nah ini tuh didapat hasilnya tuh 4,5 cm. Nah, karena pertanyaannya jarak dari titik R ke bidang yang melalui EYZH yang merupakan di sini itu VR, jaraknya itu hasilnya itu 4,5 cm menurut Cadre 3D. Nah, ternyata hasil dari Cadre 3D ini benar gitu ya, dengan perhitungan manual yang sudah saya lakukan. Nah, bisa teman-teman lihat gitu. Untuk perhitungan manualnya, menentukan KR dulu, lalu menentukan LR, lalu menentukan LK, lalu ke menentukan panjang VR, dan ternyata hasilnya itu 4,5 cm. Berarti betul gitu ya pengerjaannya di antara manual dengan Cadre 3D. Nah, mungkin sekian penyelesaian soal dengan menggunakan Cadre 3D pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video pembelajaran yang saya buat. Untuk teman-teman, selamat mencoba dan tetap semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.